Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan online kali ini, mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh saya, Ibu Noyal Ulia. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan Allah SWT. Kita awali program kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ketahui pada materi yang akan kita berikan, yakni instrumen penelitian atau uji coba instrumen, diharapkan nanti kalian menyimak langkah-langkah bagaimana untuk uji coba instrumen, dan diharapkan kalian mengetahui bagaimana cara menentukan uji coba instrumen yang terdiri dari validasi instrumen, yang kedua adalah reliabilitas, yang ketiga daya beda, dan yang terakhir adalah indeks kesukaran. Oke, sebelumnya kita bahas validasi instrumen penelitian. Sebuah penelitian tentunya yang akan kalian lakukan nanti ketika skripsi ataupun untuk kepentingan yang lain, kalian mengharap penelitian kalian itu mempunyai data yang baik. Data yang baik tentunya tidak akan sembarangan. Mereka memerlukan instrumen yang baik untuk memperoleh data yang baik tersebut. Instrumen itu sebagai alat. Untuk mengetahui instrumen itu baik atau tidak, perlu kita uji coba. Setelah diuji coba, baru kita akan mengetahui instrumen kita itu baik atau tidak. Oke, harapan yang akan selalu kita ingin raih dan sebuah penelitian adalah instrumen yang baik itu. Tentu kita tahu instrumen ada dua, yakni tes dan non-tes. Untuk non-tes, bentuk uji coba instrumennya cukup dua, yaitu reliabilitas dan validitas. Non-tes itu seperti angket. Tapi kalau untuk tes, tentunya tidak hanya dua, tapi ada 4 hal, yakni validitas, reliabilitas, kemudian ada daya beda, dan tingkat kesukaran. Semua ini harus kalian tempuh untuk menemukan instrumen yang baik. Nah, di dalam uji coba instrumen, sebaiknya kalian itu melakukannya di tempat penelitian, tapi pada sampel yang berbeda. Misal ada 6A, 6B, 6A untuk sampel, maka 6B adalah uji coba instrumennya. Kemudian untuk validasi instrumen, tentu tujuannya adalah untuk menentukan apakah instrumen kalian itu sahih atau valid atau tidak. Valid yang dimaksud itu dapat mengukur apa yang diinginkan sesuai dengan variabel yang akan kalian tuju. Oke, untuk selanjutnya kita bisa belajar melalui Excel, karena di sini ada beberapa cara untuk menentukan validasi, baik dari SPSS, Excel, ataupun dengan manual. Selamat menyaksikan, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita coba melakukan uji coba instrumen menggunakan Microsoft Excel. Saat ini kita mencoba dulu untuk uji validitas instrumen. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa memperhatikan atau membaca pada buku Sundayana halaman 65. Oke. Dalam uji validitas menggunakan Excel, kita buat tabelnya dulu yang terdiri dari nomor, kemudian nama, kemudian skor tes, bawahnya diisi berapa soal yang akan kita uji coba. Misalnya ada 5, kemudian di bagian akhir adalah jumlah skor. Misalnya di nomor 1 kita isi di bagian nama, boleh nama asli ataupun kode U01. Di skor tes misalnya
untuk kode 01 mendapatkan skor 4, kemudian 3, 2, 3, 4, maka di bagian jumlah kita sama dengan sum, kurung buka, ditarik, kemudian kita enter. Kita lengkapi data ini sampai dengan banyaknya data yang akan kita uji coba. Misalnya ada 20. Ya. Kemudian kalau sudah kita masukkan semua data ini sampai ke bawah, kita bisa buat tabel ini lebih menarik ya dan rapi dengan kita border dulu. Kemudian di bagian nomor ini bisa di merge, kita buat center. Kemudian yang ini juga bisa dibuat merge juga. Kemudian jumlah ini juga bisa dibuat merge, center ya. Kemudian bagian nama juga. Kalau sudah kita rapikan dan kita lengkapi data ini, maka akan menjadi data yang seperti ini. Coba instrumen, uji validasi instrumen, lengkap. Dari sini kita bisa lihat ada 20 responden, kemudian ada 5 skor, 5 soal, dan soal ini mempunyai nilai maksimal 10. Nanti kalian ketika akan melakukan uji coba harus menyesuaikan dengan skor atau pedoman skor yang kalian buat. Sampai di sini data ini harus sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, untuk mencari validasi kita bisa di bagian bawah, di sini diketik korelasi. Nah, untuk korelasi ini kita bisa ketik sama dengan korel, maka akan keluar korel. Kemudian kita tarik dari butir yang pertama ya, kemudian kita bawa ke sini koma, terus sampai sama dengan yang butir di jumlah, kita kurung tutup. Nah, ingat di bagian jumlah ya, atau katakanlah kolom jumlah, kita kunci dengan dolar, di depannya huruf H, dan dolar di depannya angka. Yang sini juga dolar, maaf, di bagian sini dolar, juga di sini dolar. Dolar ini berfungsi sebagai kunci. Kalau sudah kita enter, nah, maka langsung akan keluar 0,040063. Pastikan kuncinya ini berlaku, maka kita bisa tarik ke sini. Jadi kita tidak perlu mengetik rumus itu berulang-ulang karena kita sudah mengunci. Tapi kalau kita tidak mengunci, nanti rumus itu hasilnya nanti juga ada yang error. Kalau sudah kita bisa dapatkan ya angka-angka korelasi ini, kita buat minimalnya ada 3 digit di belakang koma. Kalau sudah, ini belum selesai, seperti ada di halaman 65 buku Sundayana, kita coba membuat kolom lagi di bagian samping. Di samping sini, di kolom ini adalah rekapitulasi perhitungan validitas. Perhitungan validitas. Mungkin, nah,
Kalau sudah di bagian sini kita buat nomor soal. Berarti soal kita kan ada 5. Ingat ya, ada 5 soal. Bukan responden di sini tapi soalnya. Kemudian di sini koefisien korelasi. Mana koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah yang sudah kita peroleh ini. Nah, kita copy. Tapi ingat bentuk kopinya ya. Ini diblok dulu. Kemudian kita copy. Kemudian kita bawa ke sini. Pastenya di sini dipilih paste spesial. Yang dipilih adalah bentuk transpose sama bentuk value. Ada 2 hal, kita oke. Nanti akan keluar. Kita bisa rapikan di sini menjadi 3 digit di belakang koma. Kalau sudah, di bagian sini ada yang namanya T hitung. Yang bagian sini kita tulis T tabel. Yang bagian sini baru keterangan. Nah, di T hitung sini kita buat dengan rumus sesuai yang ada di buku, sama dengan, berarti ya, di situ adalah R ini, kemudian kita kalikan, ya, kita kalikan dari SQRT, akar dari kurung buka dulu. Di situ kan ada 20 responden. Maka yang kita pakai di sini berarti 20 dikurangi 2 adalah 18. Dibagi 1 dikurangi yang ini dipangkatkan 2. Ini memang agak rumit ya anak-anak. Jadi kalian coba perhatikan. Bisa dilihat di halaman 64 atau 66 rumusnya dari T hitung. Saya ulang, T hitung adalah korelasinya dikalikan akar dari apa? Akar dari 18 itu dari jumlahnya responden dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi dari korelasi dikuadratkan. Ingat di sini kita menggunakan banyak kurung. Jadi kurungnya yang pertama ini setiap kurung harus ada pasangan ya. Jadi ini kita kayaknya perlu pasang lagi biar tidak membuat asumsi lain komputer tersebut. Saya ulang, di sini K19 korelasi dikalikan akar dari 18 itu adalah 20 kurangi 2 dibagi 1 kurangi ini kuadratkan. Jadi nanti dia akan mengerjakannya kayak K9 atau korelasi dikuadratkan, 1 dikurangi itu hasilnya berapa, itu menjadi penyebut. Bilangnya adalah 18. Kalau sudah kita enter. Oh, kalau masih ada yang salah, kita coba koreksi. Oh, ternyata dia mau ya. Mungkin di sini terlalu banyak kurung ya. Nah, kalau sudah kita rapikan, ini bisa ditarik ke bawah. Nah, di bagian T tabel itu diperoleh dari sama dengan T infinitif. Ya, nanti akan keluar, kita klik 2 kali. Probability ini adalah kemungkinannya jadi 0,05. Kemudian kita ada tanda koma, berarti koma. Derajat kebebasannya kita pakainya adalah N-2. Berarti 18. Dari mana? Dari 20 dikurangi 2. Kurung tutup, enter.
akan ketemu ini kita bisa tarik ke bawah, nanti akan keluar tentunya angkanya sama. Kita buat 3 digit di belakang koma. Nah, di keterangan ini kita bisa perhatikan halaman 66. Kita bisa pakai sama dengan if, ya kita pakai logikal di sini, kurung, atau pakai ini bisa, kurung C6. C6 kalau di dalam buku Sundayana, maka kita lihat di sini apabila T hitung, berarti ini T hitung lebih dari T tabel, ya, maka kurung koma bawah dan petik atas valid. Petik atas sebagai apa istilahnya di sini, sebuah kata, ya. Terus koma, kalau selain valid maka kita buat tidak valid. Petik atas lagi, terus kurung tutup, enter. Nah, akan terlihat kalau soal nomor 1 tidak valid. Ini langsung kita tarik ke bawah bisa. Nah, akhirnya kita bisa menemukan kalau di antara 5 soal yang sudah kita uji coba, di situ ada soal nomor 3 yang valid dan soal nomor 5 yang lain tidak valid. Nah, seperti ini cara mencari atau menentukan uji validasi instrumen yang akan kalian perlukan ketika besok kalian skripsi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat buku Sundayana yang harusnya sudah kalian miliki pada halaman 66, atau di situ saya buat halaman 64 ya sampai 66. Selamat mencoba, silahkan diperhatikan, putar video ini berulang-ulang. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup atau temannya atau di SIM. Dan setelah ini akan ada latihan untuk memastikan kalau kalian sudah memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.